Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelas 12 TKR ya? Iya, Pak. Baik, terima kasih. Dua kelas mana? Tolong disiapkan ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana atina Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, sehat semua ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat semua. Bang Fari sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Baik. Yolah harus sehat, semangat terus ya. Betul, di masa depan, Pak. Baik, saya mau tanya nih, ya, mau absen dulu. Kelas 12 TKR, ya. Muhammad Faris Al-Farisi Hadir, Pak. Saputra. Hadir, Pak. Oke. Kemudian siapa? Zaidani Zulkaisi, masya Allah. Yang tidak hadir siapa? Rehan ya? Iya, Pak. Rehan. Rehan kemana? Sakit. Kita doain ya biar sehat ya. Amin. Baik. Terima kasih. Jadi yang sakit kita doakan biar sehat semua ya. Amin. Kasihan teman-teman kita kalau yang sakit kita doakan sehat ya. Baik anakku sekalian, kita sekarang masuk pada bab pernikahan. Silakan dibuka. Bab pernikahan, di situ lihat halaman 125. Silakan. Oh, ayo bukunya kemana? Nggak bawa. Oh, nggak bawa. Oh, yaudah, silakan diambil di dalam ada. Ambil dulu ya. Nah. Ada pin di lemari. Baik. Saya mau tanya sebelum bab pernikahan kemarin bab tentang kerjasama, bab tentang kerja keras. Ada yang tahu poin-poin tentang kerja keras kemarin, bab yang kemarin yang sudah kita pelajari? Ya, keras. Bagaimana tentang kerja keras kemarin? Saya Ya, oke. Saya Dani. Kerja keras itu adalah melakukan kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau tidak berhenti sebelum target kerja tercapai. Oke, terima kasih jawabannya. Ada yang belum paham pelajarannya kemarin tentang bekerja keras dalam Islam? Sudah paham semua ya? Berarti kerja keras, kerja cerdas, kerja Nah, itu poin yang bab kemarin yang kita pelajari. Dan alhamdulillah kemarin nilainya bagus-bagus ya. Oke, terima kasih. Sekarang bab tentang pernikahan ya. Baik. Silakan dibuka halaman 126. Sebelum kita lanjut lagi tentang pernikahan, apa yang kalian ketahui tentang pernikahan? Pak, saya Ya, izin menjawab. Faris. Saya pernikahan itu menurut saya menyempurnakan ibadah, Pak. Menyempurnakan ibadah. Ada yang tahu? Ada lagi? Ada lagi ya? Bertemunya dua orang calon mempelai dan disatukan dalam dalam ikatan agama. Subhanallah. Ini kita belum masuk bab pernikahan saja sudah pada paham nih. Terima kasih ya, luar biasa. Terima kasih ya. Nah, jawabannya betul. Nah, sekarang kita masuk kepada bab pernikahan, ya. Nah, ini maksud saya, ya, sebelum belajar kalian baca buku di rumah. Jelas? Nah, jadi kalian bisa jawab kayak tadi nih, ya. Sedikit saya bertanya, ya,
pertanyaan pemantik apa itu tentang pernikahan tadi sudah ada yang bisa menjawab. Baik. Perhatikan video pembelajaran yang Bapak tampilkan di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong disimak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam. Untuk melanjutkan kegiatan kita hari ini yaitu bab pernikahan. Sebelumnya mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Menyempurnakan hidup dengan pernikahan atau munakahat. Munakahat atau pernikahan itu diambil dari kata nikah yang berarti berkumpul atau bersatu. Menurut syariat, nikah berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan keduanya untuk terwujudnya keluarga bahagia yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukum nikah, hukum dasar nikah adalah mubah, artinya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Namun jika ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah bisa menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram. Hukum nikah sunnah apabila mampu menikah, mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina. Hukum nikah menjadi wajib apabila mampu menikah dan ia khawatir berbuat zina jika tidak segera menikah. Hukum nikah makruh apabila belum mampu memberi nafkah terhadap istri dan anak-anaknya. Hukum nikah haram apabila menikah dimaksudkan untuk menyakiti wanita yang akan dinikahi. Tujuan menikah, ada tujuan secara umum, yaitu untuk memenuhi hajat manusia, pria terhadap wanita atau sebaliknya, dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Namun secara rinci atau tujuan khusus, yaitu memperoleh rasa cinta kasih, ketentuan hidup, memenuhi kebutuhan seksual, memperoleh keturunan yang sah, mewujudkan keluarga bahagia di dunia dan akhirat. Adapun rukun-rukun nikah, yang pertama adanya calon suami, adanya calon istri, adanya wali nikah dari calon istri, ada 2 orang saksi laki-laki, ada akad nikah atau ijab kabul. Syarat-syarat wali beragama Islam, laki-laki, balik dan berakal, merdeka, bersifat adil dan tidak sedang ihram haji atau umroh. Kemudian perceraian, rujuk, dan hikmah pernikahan untuk memenuhi kebutuhan seksual dengan cara diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan menghindari cara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Nikah adalah cara legal untuk memperoleh dan mengembangkan keturunan. Suami istri dapat memupuk rasa tanggung jawab masing-masing. Kemudian menjalin hubungan silaturahim antara keluarga suami dan keluarga istri sehingga dapat saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagi kelompok. Ya, dari materi ini saya bagi kelompok ya. Nah, untuk pertemuan pertama saya bagi kelompok. Kelompok 1, ini kelompok 1 saya bagi bukunya yang terkait dengan pernikahan. Wabil khusus faktor-faktor penting memilih pasangan. Jelas? Jelas. Apa yang ada di buku, kemudian kamu juga cari, silakan buka HP-nya di internet, buka webnya, buka YouTube-nya, silakan. Pertanyaannya adalah, bolehkah nikah beda agama dalam hukum Islam? Jelas?
nanti dikumpulkan. Ya. Nah, kamu catat, setelah kamu catat nanti dipresentasikan. Paham? Baik. Terima kasih kelompok 1 ya. Oke. Untuk kelompok 2, yang sekarang ini kelompok 2. Jelas? Jelas. Sudah tahu ya orang-orang itu kelompok 2 ya? Iya, Pak. Nanti ditulis namanya siapa saja kelompok 2 atau kelompoknya siapa ya. Untuk kelompok 2, silahkan kelompok 2 bangun semua ke sini tempat. Ya. Kelompok berapa? 2, Pak. Baik, kelompok 2. Kelompok 2 tahu tugasnya tadi sudah saya berikan. Iya, Pak. Ya, Pak. Kelompok 2 silahkan yang ada di buku tentang hukum pernikahan. Jelas? Jelas, Pak. Atau juga nanti kalian boleh mencari ya di web ataupun di YouTube ya. Silahkan cari tentang hukum pernikahan. Saya berikan tugas. Silahkan dibaca bukunya, kemudian webnya juga boleh, di YouTube-nya juga boleh. Silahkan ada waktu untuk kalian tentang hukum pernikahan ya. Nah, pertanyaannya adalah yang di dalam hukum pernikahan, bolehkah menikah di usia dini? Jelas? Jelas. Contoh, siswa SMP tahu-tahu dia mau nikah. Ya, jelas? Jelas. Dan bagaimana hukumnya? Paham? Paham. Oke. Dan apakah pernah terjadi di Indonesia pernikahan dini itu? Silakan nanti kamu cari, oke? Siap. Dan nanti kamu tulis, setelah kamu tulis dipresentasikan. Ya, Ya, Pak. siap. Siap? Siap. Terima kasih. Ya, Oke. Pak. Yuk. Baik, alhamdulillah luar biasa. Kita lanjut ke kelompok berapa yang belum? 3. Kelompok 3 yang belum ya? Oh, siap. Kelompok 3. Sekarang kelompok 3 silahkan presentasikan tentang apa tadi? Rukun nikah. Rukun nikah berarti nanti silahkan disajikan ya bagaimana tata cara pelaksanaan rukun nikah dengan baik. Siap? Sekarang kelompok 1 silahkan presentasikan ya hasil dari penemuan kalian ya dari masalah apa yang tadi sudah disampaikan. Silakan kelompok 1 untuk dipresentasikan. Ya, silakan. Yang lain silakan simak dan tanggapi nanti apa yang disampaikan kelompok 1. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari perwakilan dari kelompok 1, kami di depan ingin mempresentasikan apa itu faktor-faktor penting memilih pasangan. Jadi kami di depan itu untuk ingin menjelaskan apa sih faktor-faktor penting memilih pasangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Faridi dari kelas 12 TKR dan di belakang saya Reza Saputra dari kelas 12 TKR. oke. Baca. Faktor-faktor penting memilih pasangan. Yang pertama, 1, agama. Yang kedua, hindari pasangan yang buruk kepribadiannya. Quran surat An-Nur surah ke-24 ayat ke-26. Yang ketiga, tetap memelihara kesucian diri dalam pergaulan. Karena pernikahan adalah ikatan suci. Dalam proses memilih pasangan pun tetap menempuh jalan kesucian. Sabda Rasulullah SAW. Yang keempat, memohon pertimbangan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat istikharah. Baik. Ada yang Tadi ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Di sini kan ada faktor penting memilih pasangan itu adalah satu agama ya. Kira-kira Iya. kalau berbeda agama itu bagaimana ya? Apakah di Indonesia juga pernah terjadi atau gimana mereka caranya bisa berpasangan gitu? Oke, silakan kelompok 1 untuk ditanggapi dari pertanyaan Bang Syedani Zulkaisi ini. Oke. Monggo kelompok 1 silakan. Terima kasih saya Dani telah memberikan pertanyaan yang hot ya, yang Luar biasa. ya, luar biasa. Oke, bisa saya tanggapi. Apa itu hot? Hot High itu high order, thinking skill. Oh, luar biasa. Oke, Lanjut, lanjut. kalau misalkan di Indonesia itu kan berbagai macam agama. Tapi kalau untuk di Islam itu kalau misalkan pernikahan beda agama tidak diperbolehkan. Tetapi di pasal Indonesia, di negara Indonesia itu boleh, tapi dalam Islam itu tidak boleh. Nah,
Apabila kita ingin menikah dengan orang yang beda agama dan apabila orang tersebut mau mualaf, dia masuk Islam, itu diperbolehkan dan itu juga boleh. Intinya kita menikah nih tapi beda agama. Dalam Islam itu tidak boleh. Oke. Terima kasih. Dani gimana? Udah Dapat dipahami. Terima kasih jawabannya. Oke, jawabannya bisa dipahami ya? Sama. Oke sih. Oke, terima kasih kelompok 1 luar biasa. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Cukup? Paham? Paham, Pak. Bagaimana penilaiannya, bagus? Ya, bagus Pak. Pak. Oke, terima kasih luar biasa ya. Terima kasih kelompok 1. Siapa? Ya. Ya. Monggo silakan. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu kita tutup dengan doa. Silakan. Ditutup dengan doa ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri kelas agama pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya anak-anakku sekalian. Ya, Bapak pamit dulu ya. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.